Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mawaddah dengan nomor induk mahasiswa 12 11 03 21 10 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dasar-dasar organisasi dan dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah dasar-dasar organisasi, dan dosen pengampu Desti Sartini, SPDI, MPD. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu prinsip-prinsip organisasi. Nah, apa itu prinsip organisasi? Prinsip organisasi adalah sebuah kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi harus berdasarkan pada keahlian, sehingga orang yang memegang jabatan mampu menjalankan tugas dengan baik. Nah, adapun menurut para ahli, yaitu menurut Urwig, sebuah organisasi dibangun pada 10 prinsip. Nah, yang pertama prinsip tujuan, yang kedua prinsip spesialisasi, yang ketiga prinsip koordinasi, yang keempat prinsip otoritas, yang kelima prinsip tanggung jawab, yang keenam prinsip definisi, yang ketujuh prinsip korespondensi, yang kedelapan prinsip rentan kendali, yang kesembilan prinsip keseimbangan, dan yang terakhir yang ke-10 prinsip kontinuitas reorganisasi. Nah, selanjutnya ada asas-asas organisasi. Asas-asas organisasi adalah dasar pergerakan melakukan kegiatan organisasi atau sering juga disebut sebagai pijakan dan pola pikir dan tindakan dalam organisasi. Nah, adapun asas-asas organisasi mempunyai dua peranan penting, yaitu yang pertama, pedoman untuk membentuk suatu struktur organisasian yang efisien dan sehat. Yang kedua, pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan organisasian supaya bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada pendalaman asas-asas organisasi. Secara garis besar, berbagai macam asas-asas organisasi dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, asas perumusan tujuan, yang kedua, asas kesatuan perintah, yang ketiga, asas rentang kendali, yang keempat, asas wewenang, dan yang terakhir, yang kelima, asas departemenisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi sebagai mesin, digunakan untuk mencapai tujuan pribadi. Nah, yang kedua, organisasi sebagai organisme. Maksudnya di sini ialah kelompok organisme yang selalu berubah karena lingkungannya. Nah, yang ketiga, organisasi sebagai otak. Maksudnya di sini adalah kemampuan memproses informasi dan mempelajarinya sebagai bentuk pemikiran dan kreativitas. Dan yang terakhir atau yang keempat, organisasi sebagai kultur, yang dimaksud dengan sistem nilai dan keyakinan bersama yang dianut oleh semua pihak yang harus berinteraksi dalam rangka mencapai satu tujuan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi sebagai sistem politik. Maksudnya di sini ialah organisasi atau kelompok yang melakukan usaha terlibat dalam bagian politik dan ilmu kenegaraan secara aktif, memerankan dalam menentukan nasib bangsa tersebut. Yang kedua, organisasi sebagai penjara psikis. Organisasi sebagai sistem yang terjebak dalam pikiran dan tindakan mereka sendiri, di mana obsesi, perangkap pikiran, narsisme, emosi yang kuat, ilusi kontrol, kecemasan, dan mekanisme pertahanan menjadi fokus perhatian. Yang ketiga, organisasi sebagai aliran dan transformasi. Organisasi mengembangkan kemampuannya beradaptasi terhadap lingkungan luar dan mengintegrasinya ke dalam dengan memperdayakan sumber-sumber yang dimiliki, terutama sumber daya manusia. Yang keempat, organisasi sebagai instrumen dominasi.
Maksudnya di sini ialah sebagai sistem dominasi atas lingkungan eksternal di mana ia beroperasi. Selanjutnya ada teori organisasi. Yang pertama, teori klasik. Teori ini memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisien. Teori klasik berkembang melalui 3 aliran. Yang pertama, birokrasi atau dari ilmu sosiologi. Yang kedua, ada teori neoklasik. Dikembangkan atas dasar teori klasik, berubah, menambah, dan dalam banyak hal memperluas teori klasik. Selanjutnya ada teori modern. Teori yang mendasarkan pada perilaku manusia untuk bersifat situasional, artinya manusia menyesuaikan diri dari situasi dan kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya perkembangan teori organisasi. Dimulai pada tahun 1919 dengan lahirnya teori manajemen ilmiah yang berakhir pada tahun 1960 dengan lahirnya teori modern yang mengakomodasi manusia. Selanjutnya ada bentuk organisasi. Yang pertama ada bentuk organisasi lini, disebut pula sebagai organisasi militer karena biasanya hanya mengenal satu atasan atau pemimpin. Organisasi lini mempunyai sifat yang pertama, ruang lingkup organisasi kecil. Yang kedua, jumlah karyawan sedikit. Yang ketiga, anggota organisasi saling mengenal. Yang keempat, tujuan organisasi sederhana. Yang kelima, tingkat spesialisasi masih rendah. Yang keenam, alat-alat yang dibutuhkan masih sederhana. Dan yang terakhir, yang ketujuh, struktur organisasi sederhana. Selanjutnya yang kedua ada organisasi bentuk fungsional. Organisasi ini yang di dalamnya tidak perlu menekankan pada hierarki struktural atau jenjang jabatan secara vertikal, akan tetapi lebih banyak didasarkan kepada sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan. Nah, adapun ciri-ciri organisasi fungsional, yang pertama di dalamnya terdapat kelompok kerja staf ahli, yang kedua spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, yang ketiga target pasti dan jelas, yang keempat pengawasan ketat, dan yang terakhir yang kelima tidak menjamin adanya kesatuan pemerintahan. Selanjutnya ada organisasi lini dan staf. Organisasi ini adalah kombinasi dari organisasi lini dan fungsional. Organisasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki karyawan yang banyak. Yang kedua, merupakan suatu organisasi yang besar. Yang ketiga, hubungan bawahan dan atasan dilakukan secara tidak langsung. Selanjutnya ada organisasi bentuk panitia, di mana para pelaksana dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat panitia. Sifat-sifatnya yang pertama, tugas pemimpin dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok. Yang kedua, semua anggota pemimpin memiliki hak wewenang dan tanggung jawab yang sama. Yang ketiga, para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilakukan sesuai kebutuhan secara khusus. Selanjutnya ada organisasi bentuk lini dan fungsional. Maksudnya di sini adalah organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pemimpin yang kolektif. Ciri-cirinya yang pertama, tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan. Yang kedua, pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan. Yang ketiga, struktur tidak begitu kompleks. Biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua seksi, dan para petugas. Yang keempat, struktur organisasi secara relatif tidak permanen. Selanjutnya, lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala aktivitas atau komponen yang mempengaruhi input
output, ekstensi pendapatan, dan keberlangsungan organisasi, baik pengaruh dari dalam organisasi ataupun pengaruh dari luar. Lingkungan organisasi terbagi dua, yaitu yang pertama internal, merupakan komponen lingkungan dalam, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua budaya, yang ketiga dewan direksi, yang keempat pemegang saham. Yang kedua ada eksternal komponen luar organisasi, yaitu contohnya pelanggan, pensuplai atau pemasok, pemerintah, organisasi pekerja, dan kompetitor atau pesaing. Nah, selanjutnya ada peran staf. Staf memiliki fungsi yang bermacam-macam. Beberapa fungsi utama staf: yang pertama, memberikan bantuan pada setiap pekerja pemimpin dalam hal kepemimpinan. Yang kedua, sebagai perluasan dari pribadi dan seorang pemimpin. Yang ketiga, mengartikan pikiran pemimpin dalam rencana, tindakan, dan kebijaksanaan. Yang keempat, memberikan pengaruh ketika mengambil keputusan konsep kerja dan evaluasi. Yang kelima, membantu melancarkan alur kegiatan organisasi. Yang keenam, memberikan layanan yang baik pada pemimpin dengan memberikan berbagai informasi. Yang ketujuh, melakukan berbagai pekerjaan kantor yang bersifatnya operatif. Baik, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai dasar-dasar organisasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Saya Amelia Mawaddah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.